warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sekali lagi Bu. Sallallahu wasallam. Allah berkah salawat. Sesuatu yang pahit akan Allah rubah menjadi manis. Ekonomi yang pahit akan manis. Rumah tangga yang pahit akan manis. Penyakit yang rasanya pahit akan diangkat oleh Allah sehingga kehidupan kita semakin manis. Insya dengan berkah sholat. Karena di dalam riwayat disebutkan baginda Nabi itu pernah ngobrol sama tawon. Ibu tahu tawon? Kumbang, lebah yang suka ditanya ya si lebah teh, ketika engkau menghisap saripati bunga, saripati tumbuhan, dan engkau menjadikan madu, kenapa madu tersebut terasa manis dan menyehatkan? Lebah tersebut menjawab, wallah, kami semua setiap menghisap saripati bunga, kami selalu bersolawat kepada engkau ya Rasulullah. Makanya ulama menyebutkan siapapun kita yang ingin pahitnya hidup Allah rubah menjadi manis, maka bermunajatlah kepada Allah dengan wasilah perbanyak sholawat kepada kekasihnya. Insya Allah pahitnya hidup akan diganti manis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Para alim, para asatid, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati ya, sahabat-sahabat saya yang hadir, alhamdulillah kelihatannya awet-awet muda semua ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan guru-guru kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga Khadimul Maulid, keluarga besar Ibu Hajah dan Pak Haji ya, Bu Haji Teri Yani Lestari. Iya. Di HP saya soalnya namanya beda. Ya. Mudah-mudahan keluarga besarnya semuanya dalam keadaan barokah. Bapak, ibu-ibu yang hadir, yang insya Allah ibu-ibu ini solehat-solehatun, amin. Sehat Bu?
Pada malam ini insya Allah berkumpulnya kita diniati ta'ziman wa takriman wa mahabbatan, kita memuliakan bulan dilahirkannya manusia termulia, bulan dilahirkannya manusia yang paling agung, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wajib hukumnya bagi setiap mukallaf menekadkan, meyakini bahwasanya semua yang Allah ciptakan, urutan pertama makhluk Allah yang paling mulia adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan alhamdulillah kita menjadi umatnya baginda Nabi, ya. Dan mudah-mudahan pengajian kita manfaat, Ibu, ya. Pengajiannya apa, Bu? Manfaat. Kalau ilmu manfaat itu apa sih? Ilmu manfaat itu apa? Yang bisa jawab door prize kulkas, ya, Bu Haji? Hah? Wal ilmu nafi huwa ma yazidu khaufika minallahi ta'ala. Ilmu manfaat itu adalah ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu istiqomah ngaji, ilmunya manfaat, lalu ibu nurut sama suami, ibu gak ngelawan sama suami, bukan ibu takut sama suami, tapi ibu takut sama Allah. Halo, tim dapur ramai dengan berkat aman. Jadi yang namanya ilmu manfaat itu yang pertama mayazidu khaufika minallahi ta'ala. Ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Wa mayazidu basiratika, dan menambahkan rasa kewaspadaan kita tentang aib yang ada pada diri kita. Jadi kalau orang ilmunya manfaat, takut sama Allahnya nambah, dan dia akan sibuk melihat kekurangan yang ada pada diri sendiri. Saking sibuknya sampai tidak ada waktu untuk mencari kesalahan orang lain. Itu ilmu yang bermanfaat. Insya Allah di sini solehah. Amin ya robbal. Jamaah saya bikin status WA yang di sawit, Pak. Barusan, Pak. Sawit hujan gede, Pak. Barusan, ya. Nah, ini gerimis. Pokoknya asal gerimisnya kencang langsung doa. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini karena 85% yang hadir ibu-ibu, ya, Pak Ustadz, ya. Jadi kita ngaji ibu-ibu dulu, gak apa-apa. Bu, setiap wanita muslimah maka seyogianya mengidolakan Sayyidatina Khadijatul Kubra. Seyogianya mengidolakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Seyogianya mengidolakan Sayyidatina Fatimahuz Zahra. Insya kalau Siti Khadijah itu siapa? Istri baginda Nabi, satu-satunya wanita mulia yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Sayyidatina Khadijatul Kubra. Ini Sayyidatina Khadijatul Kubra ini, Ibu, wanita yang sangat kaya raya, sangat disegani, wanita mulia, akhlaknya akhlakul karimah. Bahkan disebutkan lebih dari setengah kekayaan Mekah itu dimiliki oleh Sayyidatina Khadijatul Kubra. Tapi begitu menikah dengan baginda Rasulullah SAW, dan ketika baginda Rasul diangkat menjadi nabi dan baginda Rasul menjadi rasul, semua hartanya dihadiahkan untuk syiar menegakkan kalimah la ilaha illallah. Nih, Siti Khadijah itu adalah penghuni surganya Allah. Pernah nanya begini, kalau kaum laki-laki meraih surga bisa dengan jalan jihad, perang di jalan Allah. Laki-laki meraih surga dengan cara mencari nafkah halal untuk keluarga. Sayyidah Khadijah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah jalan khusus bagi kami, bagi umatmu ya Rasulullah, kaum wanita, apakah ada jalan khusus agar mudah masuk ke dalam surganya Allah?
Diperhatikan, ibu pengen kemana? Pengen ke surga ya? Amin ya robbal. Siap dengerin? Ikhlas karena Allah, biar ilmunya manfaat. Ketika Sina Khadijah bertanya, ya Rasulullah, adakah jalan khusus untuk umatmu dari kaum wanita agar mudah masuk ke dalam surga? Rasulullah menjawab, ada. Aku menspesialkan umatku dari kaum wanita. Saking spesialnya, ternyata kunci surga wanita itu dititipkan di tangan suaminya. Shallu ala Nabi Muhammad. Lalu bertanya lagi Siti Khadijah, ya Rasulullah, bagaimana agar setiap wanita bisa mendapatkan kunci surga yang ada di tangan suaminya? Wahai istriku tercinta, ketika seorang wanita mempunyai 3 akhlak, maka dia termasuk calon penghuni surga. Yang pertama, wanita yang akan ke surga adalah wanita yang ketika di hadapan suaminya wajahnya nunduk. Kayak ibu-ibu persis ya. Bu, depan suami itu bukan takut sama suami, tapi takutnya sama Allah. Pengen dapat ridha Allah lewat suami, pengen dapat ampunan Allah lewat suami, pengen mudah masuk ke dalam surga lewat suami. Satu, ciri calon penghuni surga adalah seorang wanita yang ketika di depan suaminya wajahnya nunduk. Ada nggak yang suka nunduk wajahnya? Halo, ibu nanti pengen ke surga apa kemana? Pengen kemana, Bu? Mantap. Ibu nunduk bukan takut sama suami. Kalau ada istri bakti sama suami yang baik itu biasa. Tapi istri baik sama suami pika sebelum itu baru luar. Shallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya Bang istibejaan satu, wanita yang ketika di hadapan suaminya dia tawar. 2, ciri wanita penghuni surga adalah seorang wanita yang ketika berbicara dengan suami, suaranya, nadanya tidak melebihi suara suami. Cuma itu doang, gampang nggak? Papa. Ya Allah, gerimis, Masya Allah. Yang ketiga, wanita calon penghuni surga adalah wanita yang ketika hendak bertemu dengan suami, dia sibuk dan secantik mungkin. Shallu ala Nabi Muhammad. Cuma 3 itu, tanpa tahajud, tanpa duha, tanpa Senin Kemis ibu ke surga. Daripada tahajud rajin, ngomong depan suami keras. Daripada duha rajin, ngomong dengan suami melotot ngeliatin. Na'udzubillahi min. Pindah kemana ini? Saya nggak perlu pindah, yang pindah ibu-ibu ya. Ibu-ibu pindah ke sana, Bu. Ibu pindah ke sini. Ya, kesano. Karena Ustaz bakal hujanan lagi. Ya, shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallu ala Nabi Muhammad.
Ilmu yang manfaat itu tadi, ilmu yang menambahkan kita rasa takut kepada Allah. Jadi ibu nurut sama suami itu bukan takut sama suami, tapi takut sama sok lagi sok ya. Karena insya Allah pengajian akan kita akhiri sebelum jam 1 ya. Insya siap Bu? Sebelum jam. Kalau bukan karena Allah Bu, berat Bu. Diulang. Kalau bukan karena Allah, berat. Ya. Siap ngaji siap. Apalagi misalkan ada seorang istri yang merasa usianya masih muda, cantik, berpenghasilan. Kalau bukan karena Allah, sanggup berarti kami jadi salah. Tapi ternyata Rasulullah SAW telah mengabarkan kunci surga wanita bukan ada di tahajud, bukan. Kunci surga wanita bukan ada di Senin Kemis. Kunci surga wanita bukan ada di menghatamkan Al-Quran. Tapi kunci surga wanita ada pada memuliakan suami. Kalau ikhlas, gak yang salah. Ya. Ibu ketika memandang wajah suami, yang ibu lihat adalah pintu surga. Jadi suami ibu tengah geblak. Jika panto. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama ya Bu ya. 1, kalau depan suami nun entong tang kok bari molot insya ayah bisa molotot jujur ada. Tinggal minta ampunan ya. Karena ibu bukan Siti Khadijah, suami ibu juga bukan Rasulullah. Ibu bukan Siti Fatimah, suami ibu juga bukan Sayyidina Ali. Jadi resepnya saling memaaf. Jadi ayo sok molotot ya. 2, kalau ngomong sama suami suaranya yang rendah, yang pelan. Insya ayo sok sentak-sentak ada. Ayo sok nyentak ya. Minta ampun. Minta ampun. Tapi kelihatan yang wajah-wajahnya wajah soleha-soleha tuh. Kayak aneh gitu, wajah sesoleha ini terus bentak suami kayak aneh gitu. Yang ketiga, kalau mau ketemu suami pulang kerja, suami dari mana saja, ibu sibuk dandan satra kebek. Insya Allah dipakai KB. Dipakai Bu, pahalana gede. Pahalana gede ya. Ibu pakai lipstik, pakai bedak, pakai halis, pakai minyak wangi. Malaikat mendoakan ibu. Ari hasil nama rek geulis rek kitu barokah we pokona. Pokona mah barokah. Ya. Bu, Pak Ustaz, apakah ketika dandan habis-habisan lalu kita sebagai wanita akan cantik? Yakinlah, kecantikan ibu akan mengalahkan kecantikan bidadari surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut, berdoa. Ya. Para jamaah rahimakumullah, kita sekarang memperingati maulidnya baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Nabi itu dilahirkan pada tanggal 12 pada hari menjelang kemarin, kalau tanggal 12 ya Bu ya. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Menjelang lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelang lahirnya makhluk Allah yang paling mulia, datanglah ruh dari hamba-hamba Allah yang solihah, yaitu 1 Sayyidatina tadi siapa? Maryam. Siapa tadi Bu? Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil. Sayyidatina Asia. Siapa Sayyidatina Asia itu?
istrinya Fir'aun yang iman kepada Allah dan iman kepada Nabi Allah Musa alaihis keluarnya salah apa Musa aja penting beres ngaji kita makan makan ke Bu Haji dengan Sayyidatina Maryam. Siapa Sayyidatina Maryam? Ibunda dari Nabi Allah Isa alaihis dan didampingi oleh para bidadari-bidadarinya surga. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita harus merasa bersyukur kepada Allah karena dijadikan umat baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kalau ini ngajinya bapak-bapak penuh, saya tuh pengen ngaji tafsir tadinya. Tapi karena sama ibu-ibu bisa ngaji ibu-ibu hanya pengen pun diaku menjadi umat Kanjeng Nabi pengen. Di dalam surat Fat itu ada 5 ciri umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ruhama ubainahum. Ciri umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul akan diakui oleh baginda Nabi adalah umat yang saling berkasih sayang dengan sesama umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Jadi jangan sampai ada orang tahajudnya rajin, majlis talimnya rajin, sholawatnya rajin, karena pengen diakui menjadi umat baginda Nabi, karena pengen dapat syafaat. Tapi di sisi lain saling menyakiti dengan sesama umat baginda Nabi. Naudzu. Ibu punya tetangga ibu umat Kanjeng Nabi. Ibu punya saudara ibu umat Kanjeng. Ibu punya teman ibu umat Kanjeng. Kalau betul-betul ingin termasuk golongan umat baginda Nabi, maka kita harus berkasih sayang dengan sesama umat baginda Nabi, bukan saling menyakiti. Ya, makasih Mas. Jadi muludan itu harapannya bukan cuma seremonialnya, ubrak-abrik kaditu-kaditu, tepak-tepok, ubrak-ubrak, kan gitu aja. Muludan itu kira-kira betul-betul ada hikmah. Apa sih ciri umat yang mendapatkan pengakuan dari baginda Nabi? Kesananya dapat syafaat. Umat yang saling berkasih sayang dengan sesama umat baginda. Jadi kalau ada di antara kita yang saat ini masih bermusuhan dengan sesama umat baginda Nabi, selesai musuhannya. Kalau ada di antara kita yang masih suka membuka aib umat baginda Nabi, selesai buka aib. Kalau ada di antara kita yang saling menjelekkan, saling memfitnah, selesai. Kenapa? Karena baginda Nabi sedih. Baginda Nabi apa Bu? Sedih. Jangankan dengan sesama umat baginda Nabi, kalau ada orang non-muslim, siapa Bu? Non-muslim. Bahasa Arabnya kafir itu ingkar. Tapi kafirnya kafir dhimmi yang tidak memusuhi Islam, maka haram disakiti, haram dizalimi. Segitu non-muslim, apalagi menyakiti umat baginda sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kalau bahasa Koreanya ngewa, apa Bu? Ngewa. Muludan. Tapi ini dengan ini tuh aku. Iya jeung ieu silih gorengkeun. Ini dengan ini saling membuka aib. Naudzubillahi min. Kalau betul ingin mendapatkan pengakuan dari baginda Nabi, maka mulai malam ini kita harus berkasih sayang dengan sesama umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Satu, saling berkasih sayang dengan sesama umat baginda. Yang kedua, kalau kita pengen betul-betul mendapatkan syafaat, jaga sholat. Karena di ayat itu pun disebutkan ciri umat baginda Nabi yang akan bersama dengan baginda Nabi adalah orang yang terlihat rukun, terlihat sujud. Artinya menjaga sholat.
tong ngariweuhkeun Kanjeng Nabi di akhirat. Karena Kanjeng Nabi itu mencintai umat luar biasa. Namun di antara umat yang susah mendapatkan syafaat, di syafaatan teh hese. Lain umat anu dosana gede tapi umat nutara sholat. Naudzubillahi min. Sholat itu kewajiban siapa? Halo, sholat kewajiban siapa? Faradallahu ala hadhil ummah fi kulli yaumin wa lailatin khamsa maratil faqat. Cek dina riyad mah. Wala tajibu, dan tidak wajib sholat 5 waktu itu gak wajib illa alal muslimi, kecuali bagi orang Jadi kalimatnya bukan orang soleh, bukan orang baik. Sholat adalah kewajiban orang soleh, bukan. Sholat kewajiban orang baik, bukan. Sholat kewajiban orang pinter, bukan. Sholat adalah kewajiban orang yang mengaku dirinya Islam. Mau soleh, mau belum, asal Islam soleh. Syariat yang sudah digariskan Allah jangan diacak-acak dengan perilaku individu. Beda. Misal, ada orang di sholat. Halo, ini orang sholat. Tapi orang yang sholat ini belum bisa jaga bibir, belum bisa jaga lisan, suka ngomongin kejelekan. Akhirnya dilihat sama yang gak sholat. Kata yang gak sholat, si itu mah sholat juga percuma, masih ngomongin. Mendingan kita, mendingan kita yang enggak. Jaga nih. Maaf, silakan tanya guru-guru di sini. Wallah, orang gak sholat tuh gak ada mendingnya. Orang gak sholat tuh gak ada mendingnya. So, bukan di kitab mana ya? Naudzubillahi min. Jadi sholat kewajiban siapa, Bu? Orang mau soleh, mau belum, asal Islam. Kelakuannya mau baik, mau belum, asal Islam. Pak Ustadz, saya kayaknya berhenti sholat dulu, Pak Ustadz. Lah kenapa? Saya merasa akhlak saya belum baik. Insya Allah nanti saya akan sholat lagi kalau akhlak saya sudah bikin kamaut. Justru keberkahan menjaga sholat, sesuatu yang kurang baik akan berubah menjadi yang baik semakin. Satu, berkasih sayang. Yang kedua, menjaga sholat. Yang ketiga, banyakin sholawat. Apa, Bu? Banyakin sholawat, Masya Allah. Sholawatnya apa aja bebas. Sholawat paling pendek, sholawat Jibril. Gimana bacanya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Berapa Pak Ustadz sehari? 1000. Tong nawar. Berapa, Bu? 1000 itu 15 menit. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Masya Allah. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Baginda Nabi bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan 1 solawat, maka solawat tersebut akan dibalas oleh Allah 10 kali. Barang siapa yang bersolawat 10 kali, dibalas oleh Allah 100. Barang siapa baca solawat 100, dibalas oleh Allah 1000. Barang siapa yang baca sholawat 1000 kali setiap hari, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dari sekarang ibu baca sholawat 1000 kali. Maka ada 2 riwayat. Yang pertama, lam yamut hatta yubashirahu bil jannah. Ibu tidak akan meninggal sebelum diperlihatkan keindahan surga. Jadi kalau orang meninggal melihat dulu surga, itu ciri orang yang wafatnya husnul. Kesimpulan, orang yang banyakin sholawat insya Allah wafatnya husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Dan kelak di akhirat dapat syafaat. Dapat syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu apa, Bu? Pertolongan. Ada lagi yang jawab syafaat itu apa? Yang lagi selfie, syafaat itu apa, Bu? Hah? Syafaat itu apa, Bu? Nanti tanya sama Ustaz Ridwan.
Di dalam Sulamut Topek syafaat itu su'ilal khair minal ghairi lil ghairi. Meminta kebaikan kepada yang lain untuk yang lain. Baginda Nabi minta kepada Allah untuk umat, bukan untuk baginda Nabi. Itu namanya syafaat. Ada syafaat-syafaat yang khusus hanya dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara syafaat khusus yang hanya dimiliki oleh baginda Nabi adalah baginda Nabi akan memberikan syafaat kepada umatnya yang secara hitungan amal dia masuk neraka tapi dapat syafaat sehingga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kapan itu Pak Ustaz? Nanti di mizan. Ibu tahu mizan? Mizan itu timbang. Kalau mizan itunya seperti timbangan amal baik sebelah kanan, amal buruk sebelah kiri. Amal baik, pahala, dosa, ibadah, maksiat, putrat sama dengan minus. Sama dengan? Kira-kira kalau minus kesananya di surga apa pinarakan? Nauzubillah min. Coba deh kita resapi, pakai belajar, pakai nurani kita, sadar diri kira-kira ketika ditimbang amal plus apa minus? Kira-kira wallahu a'lam. Ketika ada umat baginda Nabi ditimbang amal hasilnya minus, alamatnya neraka. Saat itu juga baginda Nabi memberikan syafaat sehingga umatnya yang harusnya masuk neraka selamat dan umat tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Itu namanya syafaatul uzma. Syafaat yang hanya dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak dimiliki oleh Nabi yang lain, tidak dimiliki oleh Rasul yang lain, hanya baginda Nabi Muhammad yang mempunyai syafaat tersebut. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya banyakin sholat. Ya. Ada lagi syafaat itu bukan hanya khusus milik baginda Nabi, tapi setiap orang mukmin bisa memberikan syafaat. Guru kita bisa ngasih syafaat, orang tua kita bisa ngasih syafaat, anak kita bisa ngasih, teman kita, teman ngariung, teman ngabaso, teman nyeblak, itu juga bisa ngasih syafaat. Serius loh, lawang dalingan kelas. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, aksiru minal ma'arifi minal mu'minina. Perbanyaklah oleh kalian kenal, berkawan dengan orang-orang mukmin. Kita tuh harus senang duduk bareng sama orang-orang soleh sekalipun kitanya belum soleh. Kita harus senang duduk dengan orang ahli ibadah sekalipun kitanya belum termasuk ahli. Kita harus senang duduk bareng dengan orang-orang ahli ilmu. Kenapa? Fa inna likulli mu'minin syafa'atan indallah yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya setiap mukmin itu mempunyai syafaat. Jadi ibu sama teman ibu nih harus saling berwasiat. Kang Ustadz, nanti kelak yaumil kiamah, ketika Kang Ustadz selamat masuk surga dan Kang Ustadz di surga tidak menemukan saya, tolong cari saya. Itu wasiat. Itu wasiat. Dan itu beneran ibu. Kalau ibu punya sahabat yang soleh, punya sahabat ahli ibadah, sahabat ibu masuk ke dalam surga, kalau ibu belum masuk, ibu bakal dicari. Itu namanya syafaat. Siapa bilang pergaulan di dunia tidak ada kesananya? Siapa yang bilang? Pergaulan dunia ada kesananya. Makanya kita harus senang bergaul dengan orang-orang soleh. Insya Sallu ala Nabi Muhammad. Karena hujannya semakin deras ya, dan ilmunya udah banyak juga kan. Ilmunya udah banyak. Satu, berkasih sayang dengan sesama umat baginda Nabi. Dua, jaga sol. Tiga, perbanyak sholat. Insya Allah kita diakui menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Amin ya Rabbal. Khusus buat ibu-ibu, kalau pengen ke surganya lewat jalan tol, lewat mana bu? Yang nggak macet, yang nggak ngantri. Satu, depan suami nunduk, tong tangga nun, siap, siap tuh.
Insya Allahnya yang ikhlas, siap gak? Dua, kalau ngomong sama suami, nadanya jangan tinggi. Insya nyakitin tongsong nyetak, tongsong nyegat. Tiga, depan suami bang, jangan sok dandan lah, dandan ya, karena pengen dapat ridho Allah, pengen dapat rahmat, bukan takut sama suam, tapi takutnya sama. Sekarang semuanya selawatan salawat Nabi Muhammad sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.